Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan memberikan pembelajaran tentang makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu anak-anak, ikuti terus di pembelajaran kali ini sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa jaga protokol kesehatan agar anak tetap sehat dan bisa bersekolah. Halo, penjajahan Belanda yang telah digantikan oleh Jepang, ternyata kekejaman tentara Jepang sama dengan kekejaman tentara Belanda. Tidak ada yang menguntungkan bagi pemerintah Indonesia. Justru penjajahan Jepang lebih kejam daripada Belanda. Kerja paksa yang dilaksanakan oleh Jepang itu sangat pedih sekali dirasakan oleh penduduk Indonesia. Lihat, penduduk Indonesia sudah bertubuh kering, kerontang, masih tetap saja dipaksa untuk mengikuti kerja Romusa. Keadaan yang demikian memaksa para pejuang Indonesia untuk berjuang terus mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan. Namun, belum juga tercapai. Kerja Romusa tetap dilaksanakan dengan kekejamannya. Seluruh masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dipaksa untuk mengikuti kerja paksa Romusa. Tentara Jepang sigap mengawasi kerja Romusa. Nah, ini adalah perempuan-perempuan Indonesia yang dipaksa oleh tentara Jepang untuk melakukan kerja Romusa. Ada yang tersiksa hingga kurus kering kerontang, kekurangan makan, kelaparan. Nah, ini adalah para korban dari Romusa itu. Kekejaman tentara Jepang kian hari kian meningkat, sehingga penderitaan masyarakat Indonesia semakin menjadi-jadi. Kekurangan makan, kelaparan ada di mana-mana. Sahabat Pak Pi, keberadaan tentara Jepang di Asia mulai terusik setelah kedatangan tentara sekutu di Perang Asia Timur Raya. Tidak lama, tentara sekutu mengusir tentara Jepang dari wilayah Asia, sehingga keberadaan Jepang di Indonesia pun terancam. Sahabat Pak Pi, keberadaan tentara Jepang mulai kocar-kacir setelah kota Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 dibom atom oleh tentara Amerika Serikat. Sahabat Pak Pi, hanya berselang 3 hari saja, tanggal 9 Agustus 1945, kota Hiroshima juga dibom atom oleh sekutu, oleh negara adik kuasa Amerika Serikat. Dua kota itu akhirnya luluh lantak. Bangunan, gedung-gedung, manusia yang ada di wilayah itu semuanya musnah tanpa tersisa. Bahkan orang yang dilahirkan setelah bom atom itu meletus akhirnya pun akan cacat. Nah, sahabat Pak Pi, kerusakan oleh bom atom itu memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Sahabat Pak Pi, penyerahan tentara Jepang oleh sekutu itu dirahasiakan. Namun, tokoh Indonesia yang satu ini, yaitu Sultan Syahrir, menerima berita itu langsung dari radio luar negeri. Penerimaan berita penyerahan itu akhirnya disebarkan oleh Sultan Syahrir ke tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Mendengar berita penyerahan itu, kaum muda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan itu. Namun, Soekarno tidak menghendaki proklamasi sesegera mungkin.
maka terjadi perdebatan yang akhirnya dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Sahabat Papi, pada peristiwa itu akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui keinginan pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sahabat Papi, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat Legi. Nah, sahabat Papi, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Setelah mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bagi bangsa Indonesia itu memiliki makna yang sangat kuat, terutama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah makna proklamasi itu? 1. Sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Maka dengan dibacakan teks proklamasi itu, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua adalah sebagai tanda terbentuknya negara Indonesia. Proklamasi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah menentukan nasibnya sendiri dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga adalah sebagai titik awal terbentuknya tata hukum baru di Indonesia, yaitu dari hukum kolonial menjadi hukum nasional Indonesia. Maka hukum yang digunakan adalah hukum bangsa Indonesia sendiri, bukan penjajahan. Yang keempat adalah sebagai tonggak berdirinya negara Indonesia dan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Sahabat Papi, selain itu dengan dibacakannya teks proklamasi, maka bangsa Indonesia berhak menentukan nasib dan cita-citanya sendiri. Dan proklamasi itu merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Begitu juga sahabat Papi, bahwa proklamasi itu sebagai sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sahabat Papi, dengan dibacakannya teks proklamasi itu, bangsa Indonesia mendapat pengakuan dari bangsa lain bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, sahabat Papi, pembacaan teks proklamasi itu sebagai pernyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa yang lain, jadi sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu sahabat Papi, dengan hal tersebut maka bangsa Indonesia telah resmi memiliki tatanan hukum sendiri.
Nah, pada akhirnya proklamasi itu menjadi jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Anak-anakku yang baik hati, pinter-pinter dan cerdas-cerdas, begitu pentingnya makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu anak-anak, mari kita mempertahankan kemerdekaan itu dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Anak-anak sebagai generasi muda, generasi penerus yang diserai untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini, kita harus mengisi dengan belajar rajin, belajar giat agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.